Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali pembelajaran, biar kita tambah semangat pagi hari ini, kita nanti kalau saya bilang semangat pagi, keren pagi luar biasa, gitu ya. Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ini ya. Mana nih? Tiga, nggak ada yang nggak masuk. Ada yang dismen nggak? Ada. Siapa? Tiga, siapa? Jonathan. Adit. Cahyo. Hani. Arisa. Oke? Sudah ya. Oke. Untuk materi hari ini nanti apa? Inflasi. Jadi nanti kita akan mengupas seputar inflasi ya. Nah, inflasi itu apa? Kemudian nanti kita pelajari dampaknya juga ada. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi inflasi seperti itu. Oke. Kita putarkan dulu sebentar. Dari 12 institusi memperkirakan indeks harga konsumen akan naik atau mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0,3% pada Januari 2025. Sedangkan secara tahunan inflasi prediksi mencapai 1,85%. Konsensus Indonesia juga memperkirakan inflasi inti pada Januari 2025 akan berada di 2,27%, sedikit meningkat dibandingkan realisasi di bulan Desember 2024. Dalam catatan BPS, inflasi Januari dalam 5 tahun terakhir mencapai 0,32% secara bulanan. Inflasi pada awal tahun memang kerap tinggi karena datangnya musim hujan, banjir dan gangguan musim panen membuat pasokan bahan pangan terganggu, sehingga harga sejumlah komoditas pangan akan melonjak tajam. Oke. Ini dari video tadi. Dari video tadi kita bisa melihat bahwa inflasi itu sangat merugikan. Kenapa? Kalau di data di Januari 2025 itu kenaikan inflasi itu sudah berapa tadi? 0,32%. Itu karena apa? Karena adanya hujan. Nah, hujan kemudian kebutuhan stok barang yang ada di pasar itu sedikit. Nah, ketika kalau barang ada di pasar itu sedikit, pasti harganya naik. Nah, ini yang dikhawatirkan ketika harga itu naik secara terus-menerus, apa yang terjadi? Perekonomian juga akan terhambat berkembang. Orang-orang juga pasti akan ngeluh, ya kan, masyarakat mengeluh. Ini apakah sekarang harganya mahal, sedangkan pemasukan kita itu stagnan atau tetap, tapi kenaikan harganya semakin tinggi, dan itu kenaikannya secara terus menerus. Apa yang terjadi nanti? Oke, kita akan mengupas tentang inflasi. Inflasi. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita petakan menjadi di sini ada indeks harga dan inflasi. Indeks harga kemarin kita sudah memasuki di pelajaran sebelumnya. Sekarang kita masuk ke inflasi. Di sini ada pengertian dan penyebab inflasi, jenis inflasi, menghitung inflasi, dan
dampak cara mengendalikan inflasi. Nah, untuk teori permintaan dan penawaran uang sampai faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang itu terjadi. Kenapa teori permintaan dan penawaran uang terjadi? Itu adalah rangkaian dari yang namanya inflasi. Oke, lanjut. Nah, inflasi itu apa? Inflasi adalah suatu keadaan ekonomi di mana harga secara umum mengalami kenaikan seperti yang di video tadi, disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi. Itu paling umum. Disebabkan oleh kenaikan permintaan. Ketika permintaan pasar itu banyak orang yang membutuhkan, tapi barangnya sedikit, apa yang terjadi? Pasti harganya tinggi. Sama halnya kalau kita di kehidupan sehari-hari, boleh barang angel. Ketika ada, dulu pernah ada kan waktu TV beralih ke digital, apa yang terjadi? Semua orang membutuhkan apa yang namanya headphone. Nah, itu dulu di awal kita cari headphone itu susah apa enggak? Susah. Harganya berapa? Sekitar 300-an, 300 ribuan. Nah, sekarang kita mau cari set-top box itu mudah enggak? Mudah, karena semua sudah dijual, sudah menjual, dan semua sudah memproduksi. Produksinya sudah banyak, karena permintaan banyak, produksi banyak, otomatis harganya lebih kurang daripada di awal dulu. Oke, ada 3 teori yang membahas mengapa inflasi itu terjadi. Yang pertama adalah teori kuantitas. Kemudian yang kedua adalah teori Keynes dan struktural. Teori kuantitas jelas. Jadi apa? Jumlah sedikit banyaknya barang yang ada. Oke, kita masuk ke jenis-jenis inflasi. Inflasi dibagi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan tingkat keparahannya. Apakah inflasi itu bisa separah itu atau bisa parah atau tidak bisa? Nah, inflasi dapat dibedakan antara inflasi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Kalau inflasi sedang mungkin hanya beberapa barang yang mengalami kenaikan harga. Sedang itu sudah mulai banyak. Nah, kalau sangat berat berarti semua. Kalau misalkan dari sektor minyak, entah itu BBM, minyak bumi, minyak tanah, itu semuanya yang berhubungan dengan minyak itu sudah mengalami kenaikan. Imbasnya banyak nggak? Kita kemarin sudah mengalami kenaikan BBM, harga bensin itu mulai naik. Imbasnya kemana? Kebutuhan rokok, ya kan? Karena distribusi kebutuhan rokok itu juga memerlukan bensin. Kalau biasanya biaya transportasi untuk mengirim barang itu katakanlah 1 juta. Dengan kenaikan BBM apakah juga sama? Tentunya berbeda. Juga akan mengalami kenaikan juga. Ini yang kedua tadi. Berdasarkan sumbernya. Inflasi dibedakan antara inflasi yang bersumber dari luar negeri dan bersumber dari dalam. Inflasi itu bisa datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Kalau dalam negeri misalnya seperti dalam masjid, kita ada hujan, curah hujan tinggi, ada yang sampai banjir. Kalau sampai banjir, otomatis kalau kejadian banjir di
suatu daerah, apakah ada imbasnya juga? Pasti ada. Kalau yang orang banjir cari apa-apa ya, ketika ada barang berarti pasti harganya beda, harganya ada. Nah, itu kalau dari dalam. Kalau dari luar kita mengalami apa? Ya, impor. Kita butuh barang, tapi di Indonesia nggak ada. Kita harus ambil dari luar. Nah, dari pasar luar sendiri, kalau kita mau ngambil, contohnya apa misalkan? Beras ya, boleh. Kita beras, padahal kita dulu adalah nenek moyang kita tuh kalau kita di sektor pertanian kita jago. Tapi sekarang beras saja kita sampai apa? Impor, tidak hanya ekspor, tapi impor. Nah, beras ya untuk memenuhi kebutuhan satu negara itu sudah cukup, kita harus impor. Nah, ketika impor, harga yang di pasaran itu tinggi, mau nggak mau kita harus impor beras. Harganya meskipun tinggi. Salah satunya itu. Yang kedua, adanya pasar global. Pasar global itu kita bebas mau menjual ke negara mana itu bebas. Tapi persaingan itu juga sangat ketat. Nah, kalau misalkan di suatu negara, misalkan di Arab itu terkenal dengan minyaknya ya. Nah, kalau di beberapa negara itu minyak itu mulai langka, yang diuntungkan siapa? Arab yang menguntungkan. Mereka bisa menjual minyaknya dengan harga semau dia kan, harganya bisa lebih tinggi. Nah, sama seperti Indonesia pun sebenarnya juga bisa. Kemarin pemerintah kita bisa mengekspor timah tembaga. Nah, kita kalau ekspor mentah, itu nanti harganya lebih murah. Nah, kalau kita olah jadi barang setengah jadi, nanti harganya juga akan lebih mahal. Kemudian kita lanjutkan tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi inflasi. Yang pertama adanya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, atau kebijakan lainnya. Yang dilakukan pemerintah ketika terjadi inflasi, pemerintah harus segera mengambil kebijakan. Kebijakan itu dari sektor mana dulu? Bisa keduanya atau ketiganya. Tetapi pemerintah sering menggunakan kebijakan yang pertama dan yang kedua, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, ini sampai ke teori permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang adalah istilah yang digunakan oleh para ekonom untuk menerangkan mengapa individu dan perusahaan memegang uang. Permintaan uang. Jadi sama halnya kita butuh nggak uang? Butuh. Nah, Indonesia itu juga butuh uang. Tapi apakah itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu harus mencetak uang banyak? Tidak. Kenapa? Kalau kita mencetak uang banyak itu juga akan terjadi apa? Inflasi juga. Makanya harus tepat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Memang semua butuh uang, tapi kita bisa cetak uang. Kenapa nggak kita cetak aja uangnya banyak-banyak? Kalau semua punya uang, terus mau ngapain? Rata-rata orang mau beli, sedangkan kita mau jual, kan endingnya kan dapat duit. Dasar sudah punya uang, terus apa yang terjadi? Gak ada orang jualan, ya gak? Kalau semua udah punya uang, gak ada orang jual. Kehidupan itu adalah itu sama, ada yang punya, ada yang tidak. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yang punya itu nanti membutuhkan yang tidak punya, seperti itu. Kalau penawaran jumlah uang yang tersedia dalam
suatu perekonomian, jumlah uang yang tersedia. Jadi memang misalkan di dalam satu negara uang itu dibatasi, peredaran uang dibatasi. Untuk apa? Menjaga stabilitas ekonomi. Kalau uang tidak dibatasi, ya kita mau punya uang mau ngapain? Kalau dibatasi otomatis ada yang punya uang dan ada yang tidak punya uang. Ya yang tidak punya uang itu nanti istilahnya akan menawarkan suatu barang untuk dibeli agar yang tidak punya uang itu menjadi punya uang. Faktor yang mempengaruhi pemintaan dan pengelolaan uang ini ada kebutuhan transaksi, menjaga-jaga dan inflasi. Kalau punya uang kan kita bisa enak loh. Kalau kalian punya uang, kalian mau beli apa aja bisa, ya kan? Nah, itu adalah kebutuhan transaksi. Kalau kemudian menjaga-jaga, kalau kalian punya uang itu ya kan? Nanti kalau di jalan ketika saya di jalan haus, saya mau beli es, itu bisa. Yang ketiga adalah berspekulasi. Yang penting saya punya uang dulu. Nanti mau tak belikan apa ya terserah saya nanti. Yang jelas, yang pasti nanti saya mau beli ini dan ini. Sebenarnya spekulasi seperti itu. Apa yang mempengaruhi keputusan BI dalam mengatur penawaran uang adalah tingkat bunga, inflasi, produksi dan pendapatan nasional serta kondisi kegiatan dunia perbankan. Ini yang menjadi pertimbangan BI. Kenapa BI tidak mencetak uang dalam jumlah yang banyak? Tingkat bunga tadi sudah ya, tingkat inflasi kita sudah tahu. Kalau uang yang dicetak banyak, kalau cuma orang sudah punya uang, transaksi mungkin nggak akan terjadi. Tingkat suku bunga, kalau semua sudah punya uang yang beredar di masyarakat itu banyak, tingkat suku bunganya gimana? Nggak stabil, nggak stabil juga. Lanjut. Oke, ini ya sekilas tentang inflasi. Sudah punya gambaran? Oke. Mungkin salah satu bisa menjelaskan apa itu inflasi? Coba. Inflasi adalah keadaan ekonomi di mana jadi pengertian inflasi adalah keadaan ekonomi di mana harga mengalami kenaikan. Inflasi disebabkan oleh kenaikan permintaan dan biaya produksi. Oke, jadi inflasi itu adalah jumlah yang tidak seimbang. Jadi kita lanjutkan. Oke, untuk satu jam ini nanti silakan kalian membentuk kelompok, satu kelompok 4 orang. Silakan dengan bergabung dengan kelompoknya. Kita mau mengadakan pemahaman tentang inflasi dengan sistem diskusi. Nanti akan saya bagikan ke KTP. Untuk itu silahkan kalian berkelompok dulu, satu kelompok 4 orang. Silahkan. Mungkin untuk kelompok saya serahkan ke kalian. Waktunya 2 menit. Silahkan untuk kelompok.
mempelajari, saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan soal yang ada di LKS. Diskusikan, sekiranya nanti ada yang belum paham, silakan bisa mengajukan pertanyaan ke saya. Oke, sudah paham? Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Belum? Ada kebingungan nggak? Oke, lanjutkan dulu ya. Oke, lawan sini, benar? Aman ya? Oke, lanjutkan. Gimana? Aman ya? Nanti ini di nomor 1 nanti dari gambar nanti kamu bisa melihat pertanyaannya di sini nanti bisa lihat. Iya, tahun ini kan beda tahun ini. Jadi nanti di analisis berdasarkan pengamatan kelompok ini. Nah, itu ya. Oke, aman. Lanjutkan ya. Ada yang ditanyakan? Jadi ini nanti kalau
Usir itu. Oke, sudah, palingnya sudah cukup. Oke, mungkin dari kelompok siapa yang mau untuk mempresentasikan hasil umpamanya dulu? Oke, silakan maju. Ini kelompok berapa? 3 ya? Iya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang inflasi dari Autopedianya Pak Sabar. Jadi perkenalkan, nama saya Ida Ramadhani. Saya Setia. Jadi di sini kita presentasikan tentang kegiatan 1 dengan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jadi di soal nomor 1 itu kan ada 2 gambar. Gambar yang pertama, harga sebungkus nasi goreng tahun 2010 itu 5.000, sedangkan gambar kedua, harga sebungkus nasi goreng itu di tahun 2024 adalah 15.000. Berdasarkan pengamatan Anda, apa yang terjadi pada harga barang dari tahun 2010 ke tahun 2024? Apa hubungannya dengan daya beli uang? Jadi berdasarkan pengamatan kami, harga nasi goreng pada tahun 2010 ke 2024 mengalami kenaikan harga. Hal ini dikarenakan oleh daya beli uang itu menurun. Jadi kayak kalian dengan porsi yang sama tapi dengan harga yang lebih tinggi, dikarenakan nilai mata uangnya itu turun. Terus untuk soal nomor 2, menurut pemahaman Anda, apa yang dimaksud dengan inflasi? Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri. Jadi menurut kami, inflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa itu naik, sehingga hal ini dapat mengakibatkan nilai mata uang itu juga menurun. Ya, dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Oke, ada yang mau bertanya? Anda sudah paham? Oke, berarti dari 2 kegiatan satu nanti digambarkan bahwa terjadi inflasi karena penurunan penilaian mata uang, nilai mata uang menurun. Kedua adalah inflasi, pengertian inflasi. Jadi yang sudah disampaikan kelompok 3 sudah paham semua ya? Jadi kalian sudah bisa memahami apa yang dimaksud dari kegiatan 1 tadi. Kalian mengamati gambar, tadi gambarnya apa? Nasi goreng, ya kan? Di tahun sekian 2010 ya, 2010 harganya sekian, kemudian dari 2024 itu akan mengalami kenaikan. Itu sudah dipaparkan oleh kelompok 3. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap sudah paham semua ya. Oke, kalau gitu apa untuk kelompok 3? Ya, dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk kegiatan yang 2 dari kelompok berapa? Oke, kelompok 5, silakan maju. Oke, yang kelompok yang lain tetap menyimak ya, karena di situ ada tabel yang harus kalian perhatikan nanti tingkat keparahan dari inflasi. Oke, silakan. Baik, jadi kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi jenis-jenis inflasi
kedua, yaitu yang pertama adalah inflasi tarik permintaan atau demand pull inflation, di mana terjadi karena permintaan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap barang atau jasa, sementara jumlah barang atau jasa tetap dan tidak bertambah. Di sini diklasifikasikan penyebabnya adalah permintaan melebihi penawaran. Lalu yang jenis kedua adalah inflasi desakan biaya atau push inflation. Nah, di sini terjadi karena kenaikan biaya produksi, seperti kenaikan upah pekerja atau harga bahan baku yang kemudian dibebankan pada konsumen melalui harga jual yang lebih tinggi. Dan penyebab inflasi ini adalah kenaikan biaya produksi. Nah, sekian dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Indah Eka Ramadhani, saya dari kantor absen 17. Jadi saya mau bertanya terkait video dari Pak Slamet tadi yang tentang negara kita tahun 2024 tahun 2025 Januari mengalami inflasi sebesar 0,32%. Nah itu berarti berdasarkan tabelnya kamu bacakan tadi, ini berarti tingkat keparahannya termasuk tingkat keparahan yang mana? Nah, berdasarkan tabel tadi yang tingkat keparahannya itu masuk inflasi ringan karena kurang dari 10%. Terima kasih. Jadi kalau inflasi ringan, itu berarti yang dilakukan oleh pemerintah itu juga tidak begitu berat ya. Tapi meskipun itu sedikit, yang namanya inflasi itu nanti kalau tidak segera ditangani itu juga bisa jadi akan merembet ke yang naik. Kenapa? Kalau inflasi itu nanti oke, sekarang di tahun Januari 2025 itu 0,32%. Nah, kalau itu dibiarkan, itu nanti bisa jadi akan mengalami kenaikan lagi, atau bahkan kenaikan. Nah, kalau kenaikan secara terus-menerus itu juga akan mengganggu perekonomian. Itu ya. Jadi meskipun masih di tahap tingkat kepalanya masih ringan, itu tetap pemerintah harusnya memberikan kebijakan mengantisipasi itu, karena ini dan mencari solusi masalah inflasi ya itu masih ringan. Itu ya. Terima kasih untuk kelompok 5. Oke, saya tayangkan video dulu ya, jadi biar kalian tadi yang sudah presentasi biar tambah matang untuk pemahamannya. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Jadi di sini inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga barang secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Jadi di sini apabila ada suatu keadaan harga barang itu dalam beberapa bulan atau waktu tertentu bisa juga dalam satu tahun itu terus naik harganya, maka di sini telah terjadi inflasi. Selanjutnya di sini ada penyebab inflasi. Jadi inflasi ini terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga para produsen di sini menaikkan harga barang. Selanjutnya yang kedua, penyebab yang kedua adalah adanya kenaikan biaya produksi atau cost push inflation, di mana inflasi yang terjadi ini karena meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Yang ketiga di sini penyebab yang ketiga yaitu kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi atau istilah yang dikenal yaitu demand pull inflation. Dan yang keempat, penyebab yang keempat yaitu berkurangnya jumlah barang di pasaran. Artinya jumlah barang yang ada di pasar itu lebih sedikit, sedangkan permintaan akan barang tersebut banyak. Jadi di sini harga barang naik dan terjadilah inflasi. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama di sini ada inflasi ringan, yaitu inflasi dengan nilai di bawah atau kurang dari 10% per tahun. Inflasi ringan ini belum mengganggu kegiatan perekonomian ya, jadi masih bisa dengan mudah untuk dikendalikan. Kemudian yang kedua ada inflasi sedang, yaitu inflasi dengan nilai antara 10% sampai 30% per tahun.
tahun ke tahun ya. Nah, di sini rumus untuk menghitung laju inflasi itu adalah indeks harga periode N atau periode yang ditanyakan dikurangi dengan indeks harga periode sebelumnya dibagi dengan indeks harga periode sebelumnya dikalikan dengan 100%. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal selanjutnya ya. Nah, jadi di sini ada contoh soal ya. Di sini diketahui indeks harga pada bulan Juli 2018 adalah 110 dan indeks harga bulan Agustus 2018 ini adalah 112. Maka hitunglah laju inflasi bulan Agustus. Di sini yang ditanyakan laju inflasi bulan Agustus ya. Oke, kita coba untuk jawab soalnya. Ada yang masih ingat rumus menghitung laju inflasi itu apa? Nah, jadi di sini rumus untuk menghitung laju inflasi adalah indeks harga periode N, yaitu yang ditanyakan ya. Di sini yang ditanyakan adalah bulan Agustus dikurangi dengan indeks harga periode sebelumnya. Di sini sebelumnya adalah bulan Juli ya. Kemudian dibagi dengan indeks harga periode sebelumnya, bulan Juli dikali dengan 100%. Nah, di sini kita coba untuk masukkan ya. Indeks harga periode N itu yang ditanyakan yaitu bulan Agustus dikurangi dengan indeks harga periode sebelumnya. Sebelum dari bulan Agustus itu adalah bulan Juli dibagi dengan indeks harga periode sebelumnya yaitu bulan Juli dikali dengan 100%. Kita lihat di sini untuk periode Agustus indeks harganya adalah sebesar 112. Kemudian indeks harga periode sebelumnya yaitu bulan Juli itu sebesar 110. Nah, kita masukkan angkanya di sini ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Maka di sini indeks harga periode Agustus yaitu 112 dikurangi dengan indeks harga periode Juli 110 dibagi dengan indeks harga periode bulan Juli yaitu 110 dikalikan dengan 100%. Nah, di sini hasilnya adalah 0,0182 dikalikan dengan 100%. Maka di sini hasilnya adalah 1,82%. Nah, jadi di sini laju inflasi bulan Agustus adalah sebesar 1,82%. Bagaimana? Sampai sini paham ya? Nah, setelah kita belajar tentang cara menghitung laju inflasi, di sini kita akan lanjut ke dampak dari inflasi. Jadi, terjadinya inflasi ini menimbulkan beberapa dampak ya. Yang pertama adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena di sini berkurangnya investasi dan berkurangnya minat untuk menabung. Kemudian yang kedua, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena ketika terjadi inflasi itu harga barang pun mengalami kenaikan. Selanjutnya yang ketiga, terjadinya pengangguran. Yang keempat, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Dan yang kelima, nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa cara yang bisa mengatasi inflasi. Yang pertama di sini adalah dengan menggunakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bank Sentral. Di sini Bank Indonesia itu bisa membuat berbagai kebijakan moneter untuk mengurangi peredaran uang. Contohnya seperti uang jalan atas, politik diskonto, dan operasi pasar terbuka. Kemudian kebijakan yang kedua adalah bisa dengan kebijakan fiskal, yaitu dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, kemudian meningkatkan tarif pajak dan melakukan pinjaman. Selanjutnya cara yang ketiga adalah dengan melakukan kebijakan non moneter dan non fiskal. Jadi selain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, di sini bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu meningkatkan hasil produksi, kemudian yang kedua mempermudah masuknya barang impor, yang ketiga menstabilkan pendapatan masyarakat, yang keempat menetapkan harga maksimum, dan yang kelima melakukan pengawasan dan distribusi barang. Oke, dari penjelasan ini tadi adalah jawaban dari
kegiatan 1 dan 2. Tadi di situ juga sama, kalian disuruh untuk menjelaskan mengenai jenis inflasi. Tadi ada berapa jenis inflasi? Ringan, kemudian sedang, dan berat. Oke, di sini jenis-jenis inflasi. Tadi ya jawaban yang dikerjakan kelompok 5. Tadi kira-kira sama nggak dengan ini? Sama dengan ini nggak? Inflasi ringan itu tadi berapa? Kurang dari 10% per tahun. Nah, tadi kalau di video awal tadi kita menemui Januari 2025 kita mengalami inflasi 0,32%, berarti masih di bawah 10%. Jadi termasuk inflasi ringan. Dan masih inflasi ringan itu kalau di jalan pemerintah mungkin lebih gampang untuk mengendalikan ya. Tapi memang tetap harus dikendalikan. Jadi intinya kita jangan sampai terjadi inflasi yang berkelanjutan. Nanti akan mengganggu perekonomian. Yang kedua adalah inflasi sedang ya. Inflasi sedang itu mulai dari 10% sampai 30% per tahun. Pernah nggak kita mengalami inflasi yang pernah? Inflasi berat 30 sampai 100 per tahun. Nah, ini sudah kalau sudah mulai 30%, apalagi kita pernah mengalami inflasi 45%, itu sudah termasuk inflasi berat. Nah, kalau inflasi berat itu nanti daya beli masyarakat juga akan menurun. Kalau daya beli masyarakat menurun, nanti efeknya di mana? Perekonomian masyarakat nanti juga tidak akan jalan. Ibaratnya kan jadi duit yang megang kuku. Nah, nasi corong berbagi. Seperti itu ya, masalahnya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada inflasi sangat berat. Ini sudah di atas 100%. Kalau sudah sangat berat ini kalian sudah tahu, pernah lihat videonya di mana ya? Mata uang yang sudah tidak ada harganya itu, sampai uangnya disebar-sebar, ya kan? Nah itu sudah termasuk inflasi berat. Uangnya akan bobol, sampai mau buat beli aja sudah ada harganya. Nah itu ya. Jadi untuk jenis-jenis inflasi dari kelompok 5 tadi berarti sudah sesuai. Nah ini laju inflasi. Oke, sebelum kita nanti pembelajaran berakhir, jadi nanti untuk soal-soal itu nanti sudah saya siapkan di Google Form. Nanti linknya akan saya kirim di grup ya. Nanti silakan dikerjakan, pilihan ganda nanti silakan dikerjakan. Kemudian hasilnya itu nanti akan langsung terlihat. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ya. Kan tadi di contoh laju inflasi itu kayak dari Juli sama Agustus, itu kan meningkat. Karena kalau misalnya Juli itu terjadi inflasi yang masih ringan, terus Agustusnya udah normal lagi harganya, apakah itu masih bisa disebut sebagai inflasi? Sedangkan di penjelasan Bapak tadi, inflasi adalah kenaikan harga dan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Nah, kalau ketika jadi di contohnya gimana tadi? Misalkan di tahun 2010 berapa? Di tahun 2010 itu kayak inflasinya lumayan tinggi, sedangkan di tahun setelahnya misalkan berapa? 300 ya. Terus di tahun setelahnya itu sudah kembali normal. Sudah kembali normal. Ya. Jadi kalau sudah kembali normal berarti kita bisa menghitung laju inflasinya enggak? Kita masih bisa menghitung laju inflasinya enggak? Enggak. Enggak ya. Jadi kan sudah normal berarti sudah tidak naik, ya kan? Kalau sudah normal berarti kita sudah tidak ada kenaikan, berarti inflasinya sudah terkendali. Jadi kalau misalkan seperti contoh tadi di awal tahun 2012 di awal
yang udah inflasi 12 ada kenaikan, nah itu jadi kita bisa menghitung laju seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, nanti yang jelas untuk tes yang terakhir nanti akan ada tes, itu sudah saya kirimkan di grup untuk Google Form-nya. Nanti silakan dikerjakan. Kemudian jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya kita akan masuk ke materi, kita balik dengan indeks harga. Kemarin indeks harga kita sudah pembelajaran, kita lanjut inflasi, kemudian kita nanti akan lanjut dengan materi selanjutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini.